Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani dan yang sabdanya mau kita kenal lebih baik, kita pahami lebih baik, dan kita hayati lebih baik pula dalam sikap hidup kita setiap hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Aditya, SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Sabtu 21 November 2020. Saudara dan saudariku seiman, di hari peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah, saya mengajak kita semua untuk merenungkan soal Allah kita adalah Allah orang-orang hidup dan bukan orang-orang mati. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini kita disuguhkan tanya jawab antara Yesus dan salah satu kelompok religius di zaman itu, yaitu kelompok orang-orang Saduki, mereka yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka mempersoalkan dengan Yesus karena mereka ingin menjatuhkan Yesus. Mereka memberikan satu gambaran tentang perkawinan. Tentang perkawinan di mana dengan itu mereka mau mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kebangkitan. Karena memang mereka tidak mengakui adanya kebangkitan. Dan mereka mau membenarkan apa yang mereka percayai itu. Tapi mereka lupa Yesus adalah Yesus, seorang putra Allah, seorang yang super smart, sangat pintar dan sangat bijaksana dalam memecahkan satu persoalan, dalam menjawab satu persoalan. Serta Yesus adalah orang yang selalu melihat dengan kebenaran, melihat segala persoalan dengan kacamata Tuhan. Dan kemudian dia menjawabnya dengan sangat sempurna. Menghadapi persoalan yang diberikan oleh orang-orang Saduki, Yesus menjelaskan soal tidak adanya lagi persoalan atau situasi keadaan seperti yang dialami manusia ketika dia masih hidup di dunia. Tidak ada lagi persoalan itu ketika orang itu mati. Yang ada hanyalah manusia menjadi satu ciptaan yang baru karena dia sudah dibangkitkan. Dan kebangkitan yang diperoleh manusia ini adalah karunia kebangkitan yang diterima oleh kita manusia karena kebangkitan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Orang-orang mati, mereka yang beralih dari kehidupan di dunia ini kepada kehidupan yang baru, mereka adalah ciptaan baru yang hidup seperti para malaikat, seperti digambarkan dalam Injil. Mereka ciptaan baru yang hidup dalam situasi yang baru, dalam kehidupan yang kekal seperti yang kita kenal dalam bahasa kita, bahasa manusia yang kita kenal dalam Alkitab kita, dalam bahasa kitab suci. Penjelasan Yesus yang luar biasa ini membuat persoalan akhirnya selesai. Mereka tidak bisa lagi berkata apa-apa. Dan bahkan kelompok lain yang juga adalah musuh Yesus, orang-orang ahli-ahli Taurat, mereka mendukung Yesus. Karena apa? Karena mereka percaya akan adanya kebangkitan. Saudara dan saudariku seiman, terus apa pesan buat kita bacaan Injil yang kita dengar, kita baca ini? Memang saya ada dua pesan penting buat kita yang masih bersiara di dunia ini. Yang pertama, Tuhan minta kita untuk meneguhkan iman kita akan kebangkitan pada hidup yang kekal. Kita akan mengalami kehidupan lagi setelah kematian. Karena Allah kita adalah Allah orang-orang hidup dan bukan Allah orang mati. Ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita beralih dari satu kehidupan yang lama
kepada kehidupan yang baru. Dari ciptaan lama menjadi ciptaan yang baru. Itu yang pertama, iman akan kebangkitan hendaknya terus-menerus kita perbaharui, kita teguhkan. Poin yang kedua, karena Allah kita adalah Allah orang yang hidup, maka selama kehidupan kita di dunia ini, selama kita bersiara di dunia ini, hendaknya kita menjadikan iman kita akan kebangkitan, iman kita itu menjadikan iman yang hidup dan bukannya iman yang mati. Dan menjadikan iman kita itu berbuah banyak, berlimpah. Dan itu akan kelihatan dalam sikap hidup Kristiani yang baik dan benar dan penuh dengan cinta dan kasih. Saudara dan saudariku seiman, mari kita terus berjuang. Kita berjuang untuk meneguhkan iman kita itu akan kebangkitan pada kehidupan kekal, dengan terus setia menghidupkan iman kita pada Allah itu dengan sungguh-sungguh hidup dengan segala perbuatan kasih, baik, perbuatan benar, perbuatan jujur, perbuatan adil, dan sebagainya. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah sendiri, dikehendaki Tuhan Yesus sendiri, sehingga iman kita menjadi iman yang hidup, iman yang percaya pada kebangkitan kekal, iman yang percaya adanya peralihan dari ciptaan lama menjadi ciptaan yang baru, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Tolonglah kami terus untuk setia pada iman kami, dan bantulah kami agar kami mulai terus menghidupkan iman kami, menjadikan iman kami hidup lewat sikap-sikap Kristiani kami, lewat hidup kami yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami selalu. Amin. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua yang kita sayangi, kita kasih. Usaha kita untuk terus setia dalam iman kita, dan membuat iman itu menjadi hidup setiap hari, dan iman kita pada kebangkitan, kehidupan kekal semakin diteguhkan, semakin kuat. Kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.